Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristri Cahyono dari SMK Gereja Bekti 2 Jombang. Di sini saya akan melaksanakan servis berkala 20.000 km pada kendaraan Sirion. Ya, mari kita saksikan. Yang pertama, persiapkan tool dan lift. Ya, jadi ini untuk alatnya. Cek oke. Semua sudah lengkap. Untuk liftnya kita posisikan semua. Liftnya sudah aman. Selanjutnya pasang cover seat ya. Dulu. Ini ada floor cover, ada steering cover, juga ada seat covernya. Oke, sudah terpasang. Setelah itu kita periksa electrical drive seat ya. Kita masuk dulu. Yang pertama, periksa lampu depan. Oke, lampu depan menyala. Lampu jauh atau high beam aman, flash. Terus lampu rating, kiri oke, kanan. Setelah itu hazard, terus indikator lampu mundur. Oke, indikator lampu mundur. Kita lihat dari kaca belakang menyala. Setelah itu kita periksa fog lamp. Kita lihat dari kaca depan, oke, dia bisa menyala, mati, dan menyala. Lampu-lampu beres, hazard, oke. Setelah itu periksa AC dan audio. Nah, ini untuk AC-nya off, dia nyala. Oke, audionya kita coba ya. Volume oke. Terus wiper dan washer, kita lihat semprotannya, airnya oke. Washernya cepat. Yang belakang ya, tidak keluar airnya. Yang belakang bisa bergerak. Oke. Setelah itu kita periksa lampu kabin. Oke, bisa nyala. Lampu kabin oke. Power window dan door lock otomatis. Door locknya oke. Lock, unlock. Setelah itu kita periksa rem parkir ya. Ya, rem parkir oke. Steering wheel oke. Pedal rem dan gas. Pedal rem, pedal gas. Setelah itu kita cek nut dan bolt pada tangki bahan bakar.
kita cek. Oke, tangki bisa tertutup. Setelah itu kita pasang fender cover pada fender cover sudah terpasang. Setelah itu kita periksa fluida di ruang mesin. Yang pertama di sini ada oli, ya. Oli di sini kita bersihkan dulu. Setelah itu kita cek. Ya. Untuk kuantitasnya dia masih di atas standar. Selanjutnya kuantitasnya dia masih oke. Setelah itu di sini ada minyak rem, ya. Di sini minyak remnya untuk kuantitasnya dia masih di batas maksimal, untuk kualitasnya masih oke. Ada di sini cairan untuk washer, oke. Nah, berhubung ini kendaraan matic, sekalian kita cek oli transmisinya di sini. Ya, ini untuk oli transmisi maticnya masih high, ya, kualitasnya juga masih oke. Selanjutnya air aki, berhubung di sini air akinya kita nggak ada atau pakai aki kering, kita cukup melihat pada indikatornya. Bila indikator di sini warnanya hijau, berarti dia masih oke, ya. Di sini sudah ada prosedurnya untuk pengecekan. Selanjutnya bersihkan saringan udara. Kita lepas dulu. Di sini untuk filter udaranya kita sebenarnya hanya diketok saja, tapi banyak orang itu menyemprot, justru itu yang malah bisa menyumbat dari filter udara. Kita cukup ketok saja di area yang bebas udara. Ya, untuk kondisi fisiknya masih baik, tidak ada yang robek. Kita langsung pasang saja.
Setelah itu pemeriksaan drift bell ya. Di sini untuk drift bellnya, untuk kekencangannya masih oke. Kita lihat untuk kualitasnya, kondisinya masih baik, tidak ada keretakannya maupun debu. Oke. Setelah itu periksa ban, velg dan spare tire. Nah, di sini untuk bannya dia masih tebal. Ya, di sini untuk spare tire-nya masih baik, velgnya masih oke, tidak ada keretakan. Depan, belakang juga masih oke. Kita lihat bagian kirinya. Bagian kiri oke, tidak ada tanda-tanda kerusakan ban dan velg. Yang belakang oke, dia juga masih baik secara fisik. Setelah itu kita naikkan lift mobil pada posisi 2. Kita cek dulu, pastikan posisinya sudah aman. Sepertinya kurang aman. Kita cek lagi, pastikan sudah aman semua. Oke, posisi aman, kita cek. Oke, mobil aman. Setelah posisi lift 2, kita cek yang pertama kondisi ball joint ya. Kita cek atas bawah, pastikan tidak ada kocak ya. Itu menandakan ball joint masih aman ya. Oke. Kiri juga masih oke. Lanjut kita posisi lift 3. Ya, posisi lift 3 kita akan menguras oli mesin. Sebelum itu kita pakai helm pengaman dulu supaya kita terhindar dari kecelakaan kerja. Oke, untuk oli mesin kita kuras. Tatap. Terus juga filter olinya kita lepas. Oke. Setelah itu tadi untuk oli transmisi sudah kita cek di bagian atas karena ini kendaraan matic. Selanjutnya kita periksa oli diferensial ya. Berhubung ini penggerak depan ya, jadi dia jadi satu dengan transmisi. Selanjutnya untuk
bahan bakar. Apakah ada kebocoran pada salurannya? Kita cek dulu. Ya, di sini tangkinya tidak ada rembesan atau keretakan selang-selang. Oke, dia aman sampai naik ke mesin. Ya, berarti kondisi masih oke. Selanjutnya exhaust pipe dan mounting. Ya, pipa ini adalah pipa gas buang. Di sini dia masih baik. Ya, mountingnya juga masih oke, tidak pecah atau retak. Di sini katalisnya oke. Sampai belakang mountingnya juga masih baik. Selanjutnya sasis, ya. Kita periksa baut-baut pengikat sasis. Ya, kita cek apakah ada kekendoran atau tidak baut-bautnya. Oke. Oke. Kemudian masih oke semua. Oke. Ya, tampaknya bautnya masih baik semua. Setelah itu kita cek spring dan absorber. Ya, di sini untuk springnya, pegasnya aman, absorbernya tidak ada kebocoran. Bagian kanan, yang bagian kiri juga sama, masih baik, springnya juga aman. Kita cek yang belakang. Ya, di sini shock absorbernya enggak ada kebocoran, springnya juga aman, baik kanan dan kiri. Setelah itu kita cek ya, wheel bearing, ya, bearing roda. Cara ngeceknya kita putar. Kalau dia tidak terjadi getaran yang berlebih, berarti dia aman. Oke, kanan kiri oke. Ya, selanjutnya untuk lift 4, ya, kita turunkan sedikit kondisi mobilnya. Kita posisi lift 4, yaitu periksa keawasan ban dan velg. Tadi sudah diperiksa aman semua, kita cek lagi ya, dipastikan benar-benar aman. Oke, velgnya juga aman. Yang belakang oke, velgnya pastikan sudah aman, baik. Yang kanan sekarang oke, sudah aman banyak, velgnya juga tidak ada keretakan. Begitu pula yang depan aman semua, velg juga tidak ada keretakan. Setelah ini kita lepas dan
Setelah itu kita cek kondisi remnya. Untuk rem depan ini menggunakan tipe cakram, jadi kita perlu melihat kampasnya terlebih dahulu dengan membongkar baut kaliper di sini. Nah, kita cek, pastikan slidingnya ini tidak macet. Oke, di sini untuk kampas remnya kita lihat, kita bersihkan sebentar. Kita ukur ketebalannya untuk kampas rem depan. Ketebalannya adalah 1,8 mm. Yang sebelah sini 1,9. Sebelah sini dia 1,8 ya. Berarti dia masih baik. Untuk fisiknya tidak ada keretakan. Kita langsung pasang kembali. Kondisi cakram atau disc brake ya, ini kita perlu pemeriksaan. Kita cek ketebalannya, dia adalah 2,5 mm ya, 20,5 mm. Di sini secara fisik dia masih baik ya, tidak ada jeglongan atau aus yang berlebihan, dia masih rata. Kita pasang lagi kalipernya ya, bautnya kita kerasi. Untuk momen spesifikasinya ada di buku pedoman repair manual. Oke, rem depan ya. Kita pindah ke rem belakang. Rem belakang kita cek. Ini untuk brake show-nya. Drum brake-nya kita ukur diameternya, dia adalah 18,90 mm, 180,9 mm. Kondisinya masih baik, tidak ada keretakan. Setelah itu kita cek untuk di sini kondisi rem tidak ada kebocoran ya. Untuk ketebalan kampas rem nilainya adalah 5,7 mm. Bagian satunya di sini 5,8 mm, masih baik ya. Di sini oke. Untuk servis 20.000 km kita diinstruksikan untuk merotasi roda ya. Jadi roda
belakang, kita tukar ke depan. Setelah kita ukur, brake pad, bersihkan roda, kita rotasi. Selanjutnya kita periksa sistem ring, ya. Posisi lift 5. Kita turunkan sedikit kendaraannya. Kita cek kebocoran pada sistem rem. Depan kanan, belakang kiri, oke, persambungannya aman. Belakang kanan, oke, persambungannya tidak ada kebocoran maupun keretakan pada karet. Selangnya, depan kanan, tidak ada kebocoran maupun keretakan pada selangnya. Oke. Lanjut kita torsi ban, ya. Kita torsi. Setelah kita lepas tadi rodanya, kita torsi. Untuk torsinya kita pakai 10 kilo.
Setelah itu kita cek di ruang mesin. Tadi kan kita sudah menguras olinya. Kita setelah ini akan mengisi oli. Kita isi oli sesuai dengan spesifikasi mesin. Oke, oli sudah kita isi. Setelah itu kita ganti busi baru ya, kita siapkan alatnya. Ya, berhubung ini unitnya masih baru, kita tidak perlu penggantian busi karena di sini adalah mesin NR, jadi dia diganti busi iridium. Untuk penggantiannya setiap 100.000 km. Kita pasang kembali koilnya. Setelah itu kita periksa di area mesin. Pertama kita periksa blow by gasnya. Di sini sudah ada, jadi tidak ada keretakan selang maupun kebocoran. Setelah itu ada support absorbernya bagian atas ini. Oke, tidak sobek maupun retak ya ini. Setelah itu refrigeran AC ya, ini selang AC-nya. Oke, persambungannya aman. Baik, berikutnya ada
karkoal kanisternya ya di sini. Oke, selang-selangnya aman, tidak ada gertakan maupun sobek. Baik, setelah itu kita periksa baterai lagi ya. Jadi baterai kita ini pakai kering ya, jadi dry baterai, dia tidak pakai cairan. Untuk kondisi terminalnya masih kencang, kondisi pengikatnya oke juga. Setelah itu kita periksa fluida di ruang mesin ya. Ini ada fluida cairan pendingin masih oke. Fluida untuk wiper washernya, untuk oli mesin tadi yang sudah kita isi, kita cek. Nah, dia sudah pada batas up atau atas. Setelah itu di sini tadi yang untuk oli transmisi aman. Ini untuk minyak remnya oke. Setelah itu kita periksa hasil pekerjaan ya. Kita naikkan lagi liftnya, kita cek apakah baut-baut di bawah tadi ada yang lewat atau tidak. Kita cek baut lap oli atau drain plug tadi, pastikan sudah kencang oke. Untuk filter olinya juga oke. Baik, kita lanjut ke lift 9 untuk finishing dan final check. Kita turunkan lagi. Final check, kita tinggal membersihkan dan melepas. Kita bersihkan area yang tadi kita lakukan pekerjaan. Lalu kita lepas fender covernya. Seat cover setnya tadi. Jangan lupa untuk part bekas atau kita setelah penggantian, pastikan kita
kita masukkan ke dalam mobil untuk menjaga kualitas kita supaya pelanggan tahu kalau benar itu akan diganti. Kita cek sekali lagi. Oke, baik semua. Setelah ini mobil akan dicek lagi untuk karunya, ya. Baik, itu saja sedikit servis berkala dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.